Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kuliah ekologi tentang siklus materi dan aliran energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Menurut hukum termodinamika pertama, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Sedangkan hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa perpindahan energi akan tersebar tidak teratur atau entropi, ya, itu istilahnya disebutnya entropi, dan akan semakin berkurang. Nah, dengan demikian maka energi akan tersebar, salah satunya dalam bentuk panas. Dengan demikian tidak ada perubahan energi yang 100% efisien. Nah, di dalam sistem ekologi, organisme atau makhluk hidup atau biotik merupakan pengubah energi. Nah, aliran energi tersebut, perubahan energi ya untuk aliran energi tersebut terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah skema bagaimana perubahan energi terjadi sesuai hukum termodinamika pertama. Jadi, cahaya matahari itu akan dimanfaatkan oleh produsen, yaitu yang memiliki atau produsen biasanya tumbuhan bersih daun ya, bisa juga bakteri klorofil. Nah, melalui proses fotosintesis energi cahaya matahari tersebut kemudian diubah menjadi energi potensial, yaitu berupa karbohidrat CH4. Nah, energi potensial berupa karbohidrat itu melalui proses respirasi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu hewan dan manusia, itu akan diubah menjadi energi kinetik dan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, itu dipakai, energi tersebut dipakai untuk melakukan gerak otot pada konsumen, yaitu hewan maupun manusia. Nah, tadi kan aliran energi terjadi melalui rantai makanan ya. Nah, rantai makanan itu adalah transfer energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Terdiri dari dua jenis, yaitu rantai makanan perumput, juga jalur hijau, yaitu contohnya adalah misalnya rumput dimakan oleh jangkrik, lalu jangkrik dimakan oleh katak lalu dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Itu adalah contoh jalur hijau atau rantai makanan perumput. Yang kedua adalah rantai makanan detritus, disebut juga sebagai jalur coklat. Detritus itu adalah sisa-sisa ya, sisa makhluk hidup atau sisa atau serpihan-serpihan, contohnya dia serpihan sampah. Kemudian dia akan dimakan oleh cacing. Nah, kemudian cacing akan dimakan oleh ayam, ayam kemudian dimakan oleh musang atau buaya atau manusia. Adalah rantai contoh dari rantai makanan detritus. Nah, rantai-rantai makanan ini akan terhubung satu dengan yang lain ini dalam suatu yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang berhubungan dan sangat kompleks. Semakin kompleks, semakin banyak jaring-jaring makanan terbentuk, maka suatu ekosistem itu dia akan semakin kuat, ya, semakin stabil, semakin kuat. Nah, ini di sini contohnya adalah misalnya dalam hal ini tumbuhan, ya, produsen yang adalah tumbuhan, kemudian diambil sari madunya oleh kupu-kupu, bisa juga tanaman daunnya dimakan oleh belalang atau daunnya dimakan oleh kelinci, kemudian masing-masing misalnya belalang kemudian dimakan oleh tikus, tikus kemudian dimakan oleh ular, di kupu-kupu misalnya kemudian dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular. Kupu juga bisa dimakan oleh selanjutnya adalah dimakan oleh capung atau kemudian oleh capung atau kemudian dimakan oleh burung pemakan serangga. Kemudian burung itu dimakan burung pemakan serangga, kemudian dimakan oleh elang. Nah,
Bisa juga tadi rumput langsung dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh elang, bisa juga. Dan atau bisa juga kelinci tidak hanya dimakan oleh elang, bisa juga ada kemungkinan dia dimakan oleh ular. Nah, rantai makanan saling terhubung ini membentuk suatu jaringan makanan. Nah, ini adalah selanjutnya adalah contoh perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Bagaimana suatu rantai membentuk jaring. Nah, ini adalah contoh rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu hanya satu jalur ya. Nah, juga rantai kan hanya satu jalur ya, peristiwa makan-makannya. Dan di sini adalah tanaman sebagai produsen, dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh burung hantu ya, atau burung elang. Burung hantu, maaf, burung hantu. Nah, kemudian kalau rantai makanan ini adalah anggota salah satu dari jaring makanan yang terbentuk dalam suatu ekosistem ekosistem ya, dan atau pada dulu. Nah, selain tadi kita ambil satu contoh rantai makanannya adalah jalur tanaman, belalang, tikus dan burung hantu. Nah, bisa juga tadi yang lain, rantai-rantai makanan yang lain misalnya adalah rumput dimakan oleh kijang, lalu kijang dimakan oleh yang dimakan oleh harusnya harimau ya, itu di sini serigala ya, bisa juga serigala. Dan serigala nanti bisa juga kalah dimakan oleh burung elang ya. Dan jadi sangat kompleks. Jadi kalau rantai makanan itu hanya satu jalur, peristiwa makan. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang terhubung sangat kompleks dan yang sangat kompleks ya. Kemudian kita kenal juga istilah piramida ekologi. Nah, piramida ekologi ini adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai atau jaring-jaring makanan. Terdapat 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah menunjukkan jumlah mikroorganisme pada tiap tingkatan trofik. Trofiknya punya makan ya, makan atau berisi. Dan pada umumnya bentuknya adalah segitiga tegak, jadi segitiga sama kaki tegak gitu ya. Jadi paling bawah produsen, konsumen 1 makin sedikit, konsumen 2 makin sedikit lagi, konsumen 3 makin sedikit lagi. Nah, kalau piramida biomasa itu adalah piramida ekologi yang menggambarkan berat badan organisme per satuan luas. Nah, ini terdapat perbedaan bentuk segitiganya antara ekosistem terestrial di darat dengan ekosistem akuatik atau ekosistem yang di perairan ya. Kalau di ekosistem terestrial bentuknya itu segitiga tegak ya. Jadi misalnya tadi produsennya banyak, rumputnya misalnya persatuan luas banyak ya, misalnya persatuan meter persegi banyak rumput, kemudian herbivornya semakin sedikit ya, konsumen pertama herbivore makin sedikit, nanti karnivornya makin sedikit lagi, tingkat 1 sedikit karnivor, tingkat karnivor atau tingkat 1 sedikit, tingkat 2 semakin sedikit dan seterusnya. Tapi kalau untuk ekosistem akuatik justru kebalikannya, bentuk piramidanya tidak segitiga tegak, di mana semakin ke atas tingkat trofik makin mengecil, tapi justru dari persatuan luas itu sedikit makin banyak, karena yang dihitung adalah berat. Nah, contohnya gini, persatuan luas di kolam, produsennya misalnya fitoplankton. Ya. Nah, kalau ditimbang berat keringnya dibanding dengan di rumput dengan luas yang sama, pasti berbeda ya. Jadi makin misalnya nih di kolam misalnya ya, akuatiknya misalnya kolam atau danau gitu ya, per 1 meter per persatuan luas 1 meter persegi misalnya, fitoplanktonnya ditimbang kecil, nanti kan fitoplankton dimakan zooplankton dengan luas yang sama dia makin berat, nanti
zooplankton yang dimakan ikan kecil, persatuan luas yang sama 1 meter persegi misalnya, ikan makin berat, dan seterusnya misalnya sampai ikan besar dengan ukuran yang sama, dia makin berat biomasa, makin besar biomasanya. Nah, jadi itulah perbedaannya piramida biomasa antara di ekosistem terestrial dan akuatik. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga adalah piramida ekologi energi. Ya. Nah, ini adalah piramida yang paling mendekati, yang lebih tepat ya di antara yang lain, karena ini adalah menggambarkan penurunan energi tiap tingkat tropik tanpa memperhatikan jenis maupun beratnya. Ya. Nah, jadi bentuknya adalah selalu berbentuk segitiga tegak. Ya, karena energi dan ini mengikuti hukum termodinamika kedua, yang tadi yang karena menyebar dan sebagian dibentuk panas, maka semakin ke atas tingkat tropiknya energinya makin berkurang, sehingga bentuknya adalah segitiga tegak, paling bawah makin besar dan seterusnya ke atas dia semakin sedikit. Nah, ini adalah contoh sepertinya di kuliah terdahulu oleh Ibu Anissa kalau nggak salah ya, pernah disinggung waktu kuliah ekosistem ya tentang piramida energi ini. Mengapa energinya semakin ke atas semakin sedikit, tidak efisien 100%, seperti hukum termodinamika kedua, ya. Karena adalah sebagian diubah menjadi panas, ya, tidak semuanya dibentuk menjadi energinya, sebagian diubah menjadi energi panas, ya, jadi makin berkurang efisiensinya. Seperti ini. Nah, ini misalnya ukuran, misalnya energi cahaya dari matahari akan dimanfaatkan oleh produsen primer ya. Kemudian misalnya energinya adalah yang tersimpan di dalam biomasa itu ya. Misalnya pertama energi matahari pada tingkat produsen adalah 20.000 kilokalori per meter persegi per tahun. Nah, setelah nanti dimasuki tingkat tropik kedua, yaitu herbivore ya, konsumen tingkat herbivore, konsumen pertama atau herbivore, itu akan menurun energinya, akan sebesar 2000 kilokalori per meter persegi per tahun. Nah, selanjutnya di tingkat konsumen sekunder, ya misalnya di situ ada katak, terus ya itu menurun lagi, yang tadinya 2000 hanya tinggal 200 kilokalori per meter per tahun. Karena apa? Karena sebagian tadi diubah menjadi panas, ya, panas dilepaskan ke lingkungan ya. Nah, kemudian di tingkat selanjutnya berkurang lagi 1/10-nya, yaitu menjadi 20 di tingkat konsumen ketiga menjadi 20 kilokalori per meter persegi per tahun. Kemudian di tingkat konsumen keempat atau kuartner, tinggal energinya tinggal 2 kilokalori per meter persegi per tahun, karena jumlahnya juga masih sedikit ya. Nah, dan sebagian pada saat ditransfer energi dari satu tingkat ke tingkat lain itu akan menghasilkan panas yang akan dilepaskan ke lingkungan. Nah, kemudian jika mereka mati, organismenya mati, ya, akan terdekomposisi, diberikan oleh dekomposer, oleh pengurai. Nah, hasil dekomposisi itu juga sebagian dihasilkan panas juga, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mengikuti hukum termodinamika kedua, bahwa tidak ada transfer energi yang 100% efisien. Ya, jadi sebagian diubah menjadi panas, tidak semua disimpan sebagai biomasa. Dan yang tersimpan yang disimpan itu tidak semua menjadi biomasa, tapi sebagian dilepaskan sebagai panas. Ya. Lalu, nah kita mengenal pula namanya produktivitas. Produktivitas adalah aktivitas metabolisme, entah apakah itu pertumbuhan, penambahan volume dari tubuh gitu ya, tanaman maupun hewan gitu, maupun penumpukan biomasa pada waktu tertentu. Dikenal adalah produktivitas primer, yaitu laju penyimpanan hasil fotosintesis atau kemosintesis
Kalau fotosintesis adalah pemanfaatan pembuatan makanan ya, karbohidrat misalnya, energinya adalah dari foto, dari cahaya, sedangkan kalau kamu dari dari zat kimia ya. Biasanya ini kemosintesis oleh bakteri penghasil klorofil misalnya, bakteri hijau, bakteri ungu ya. Nah, itu oleh produsen dalam bentuk bahan organik. Jadi laju penyimpanan fotosintesis maupun fotosintesis oleh produsen dalam bentuk bahan organik. Kemudian dibedakan menjadi produktivitas primer kotor atau GPP atau gross primary productivity, yaitu jumlah total bahan organik yang dihasilkan dalam fotosintesis. Kemudian produktivitas primer bersih atau NPP, net primary productivity, itu rumusnya adalah produktivitas primer kotor dikurangi respirasi autotrof atau produsen. Nah, kemudian dikenal pula produktivitas komunitas bersih atau NCP atau net community productivity. Produktivitas primer bersih dikurangi respirasi heterotrof atau konsumen, ya, dikurangi respirasi konsumen. Ini adalah contoh soalnya seperti ini. Ini adalah contoh produktivitas tahunan sebesar kilokalori per meter persegi per tahun di beberapa ekosistem ya, di kebun pinus, di mata air besar, di hutan hujan tropis. Nah, ini tadi rumusnya kan, kebun pinus misalnya ya, produksi primer kotor atau BPP-nya itu misalnya 12.200 kilokalori per meter persegi per tahun. Kemudian respirasi autotrofnya 4.700, berarti produksi primer bersihnya adalah tadi produktivitas primer kotor dikurangi respirasi autotrof. Jadi kurangi 4.700, hasilnya adalah produktivitas primer bersih adalah 7.500. Kemudian produktivitas produksi atau produktivitas primer bersih sebesar 7.500 kilokalori per meter persegi per tahun itu kurangi respirasi heterotrof ya sebesar 4.600 misalnya, maka bisa dihitung produksi komunitas bersih ya, bersih di dalam suatu komunitas itu atau NCP, net community productivity itu sebesar 2.900. Nah, tinggal dikurangi ya tadi ya seperti rumus di awal. Nah, kemudian dengan kita mengetahui produksi primer kotor, produksi primer bersih, kita bisa menghitung nisbah. Nisbah produksi komunitas bersih, komunitas primer bersih terhadap produksi primer kotor ya, sebesar 61,5%. Cara ngitungnya gimana? Tinggal dibagi ya, NPP 7.500 dibagi GPP 12.200 kali 100%, hasilnya adalah 61,5%. Itu menghitungnya. Itu istilah NCP atau produksi komunitas bersih terhadap produksi primer kotor ya, itu adalah berarti NCP-nya adalah 2.900 dibagi GPP-nya 12.200 kali 100%, hasilnya adalah 23,8%. Cara menghitungnya, nah itu untuk kebun pinus. Untuk mata air besar juga seperti itu. Nah, yang contoh di hutan hujan ternyata nisbah produksi komunitas bersih terhadap produksi primer kotor kecil, tidak ada. Kenapa? Nol ya. Kenapa? Karena tidak ada NCP, karena di hutan hujan itu kan memang sih banyak tumbuhan ya, banyak tumbuhan itu produsennya banyak, tapi konsumennya juga banyak ya, sehingga respirasinya juga besar. Nah, produksi primer bersihnya 13.000, tetapi respirasi heterotrofnya ya, karena kan keanekaragaman hayatnya di sana tinggi tuh ya, heterotrofnya konsumennya juga banyak macam-macam ya, karena di hutan itu kan. Nah, jadi dia juga respirasi heterotrofnya juga tinggi, sehingga produksi komunitas itu tidak ada, kecil sekali atau hampir tidak ada.
Sehingga waktu kita menghitung nisbah NCP per GPP-nya juga GPP-nya juga 0. Karena kan 0 dibagi berapapun hasilnya akan selalu 0. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke siklus materi. Siklus materi disebut juga sebagai, umumnya beberapa buku menyebutnya sebagai jalur biokimia. Jadi berasal dari istilah bio itu makhluk hidup, bio itu batu, udara, air dari bumi. Bio atau bio itu bumi artinya ya meliputi batu, udara, air. Jadi geokimia itu adalah ilmu yang membahas tentang komposisi kimia bumi, termasuk pertukaran antara berbagai bagian kulit bumi serta lautan, sungai, dan perairan lainnya. Sedangkan biogeokimia, nah ada unsur bionya nih, pasti hubungannya dengan adalah kajian tentang pertukaran atau perombakan materi antara komponen biotik dan abiotik di dalam biosfer. Ya. Jadi, daur biogeokimia adalah ya, peredaran unsur kimia di lingkungan melalui organisme itu tadi dan kembali ke lingkungan. Nah, ini terjadi karena apa? Organisme yang setelah mati, dia adalah akan bahan organik. Organisme yang telah mati itu kan dia adalah suatu bahan organik. Nah, bahan organik tersebut kemudian akan berombak menjadi anorganik, istilahnya dimineralisasi ya, bahan yang anorganik, kemudian kembali ke lingkungan, kemudian bisa diserap oleh tumbuhan. Contohnya adalah karbon ya, dari dalam peristiwa fotosintesis. Nah, ini daur karbon misalnya ya. Daur C atau daur karbon. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk si anorganik, yaitu CO2. Ya. Dekomposisi itu kalau terus sempurna dihasilkan CO2 plus H2O. Ya. Jadi hasil dekomposisi tadi itu, nah ini ya hasil dekomposisi bahan organik dari organisme yang telah mati. Hasilnya adalah CO2 kalau dia sudah sempurna, terdekomposisi sempurna, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Kemudian CO2-nya ini di atmosfer akan disintesis oleh produsen, akan dengan bantuan cahaya matahari akan difotosintesis ya. Jadi peristiwa proses fotosintesis oleh produsen, kemudian akan dihasilkan C organik. Ya. Tadi CO2 C organik berupa senyawa CO2 akan difotosintesis oleh produsen, terjadi peristiwa fotosintesis oleh produsen. Jadi produsen itu tanaman hijau daun itu kan punya klorofil ya. Di klorofil itu terdapat ada sitokrom pokoknya yang bisa nangkap panjang gelombang dari matahari ya. Aktivasi energi selama proses produksi makanan. Jadi nanti makanannya adalah berupa senyawa organik yaitu karbohidrat, istilahnya CHO ya. C dan U itu karbohidrat. Kalau beda dengan protein plus N, CHON. Nah, kemudian C organik ini akan diubah menjadi energi biokimia, yaitu akan dipakai untuk aktivitas fisiologi produsen melalui respirasi. Ya. Jadi tadi karbohidratnya direspirasi, yaitu dengan menangkap oksigen terjadi oksidasi. Nah, kemudian transfer ke konsumen melalui food chain atau rantai makanan seperti yang tadi dibahas di awal ya. Nah, respirasi oleh produsen dan konsumen itu akan melepaskan CO2 ke udara. Nah, sedangkan organisme-organisme yang mati, C organiknya akan dirombak oleh mure, dilepaskan kembali ke udara dan perairan. Jadi bentuk satu siklus ya kembali lagi. Ya. Nah, di dalam perairan CO2-nya, kalau tadi di udara, di atmosfer, di darat ya, CO2-nya ditangkap oleh masuk melalui stomata, kemudian masuk ke dalam kadar klorofil dan seterusnya. Dan kalau di air, CO2-nya tuh terlarut dalam air diubah juga menjadi asam karbonat. Nah, tadi CO2 yang terlarut ke dalam air itu akan membentuk asam karbonat. Ya. Kemudian jika di dalam air itu terdapat kalsium karbonat, akan terbentuk ion bikarbonat dan karbonat. Nah, ion bikarbonat itu merupakan
sumber CO2 bagi produsen perairan. Produsen perairan itu akan mengambil C anorganiknya berupa dalam bentuk ion bikarbonat. Beda dengan kalau di terestrial langsung CO2 ya, terus ke tanaman. Nah, ini beda. Nah, ini gambarannya seperti ini, skemanya, diagramnya ya. Jadi, CO2 kalau di ekosistem terestrial, CO2-nya di dalam atmosfer itu akan dimanfaatkan oleh tanaman ya melalui peristiwa fotosintesis. Kemudian tanamannya akan dimakan oleh hewan. Jadi kemudian hewannya mati atau dianya mengeluarkan limbah atau kotoran yang waste berat. Kemudian proses penguraian itu akan menghasilkan lagi limbah atmosfer. Nanti CO2 ditangkap lagi oleh tanaman hijau, dimakan lagi oleh hewan dan seterusnya. Dan untuk suatu siklus. Selain itu, jika di perairan, CO2-nya akan berdiskusi ke dalam air untuk bikarbonat, ya. Kemudian, karbonatnya itulah yang akan digunakan oleh tanaman air sebagai produsen untuk kemudian dimakan oleh ikan. Itu nanti dipasang lagi udara CO2. Kita juga sebagian terjadi sedimentasi. Nah, tadi itu yang satu lagi yang masih terlewat adalah ternyata dari pembakaran di pabrik juga bisa dihasilkan CO2, itu juga akan menyumbang banyaknya karbon di atmosfer, CO2 di atmosfer. Makanya dikatakan bahwa siklus biogeokimia ini sifatnya adalah global, ya, jadi nggak dibatasi oleh wilayah di seluruh dunia, karena gasnya itu kan karbon itu kan melewati wilayah. Nah, ini contoh dari siklus karbon. Selain itu juga ada daur biokimia dari unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini penting ya, penting banget, penting sekali dalam sistem biologi karena dia merupakan komponen pembentuk protein. Ya, protein itu paling penting tadi kan. Membedakannya dari karbohidrat tadi apa? Karbohidrat adalah bentuknya adalah CHO, protein itu adalah CHON. Nah, N-nya ini yang penting karena nanti akan bentuk gugus amina ya. Ciri khas protein adalah bentuk gugus amina gitu. Dan selain pembentuk protein, unsur N juga penting sebagai pembentuk asam nukleat. Nah, asam nukleat itu terdiri dari DNA dan RNA ya. Itu sangat penting untuk makhluk hidup, untuk dia dapat melakukan berbagai ini untuk melestarikan jenisnya ya, dalam genetika itu ya. Jadi asam nukleat itu kan untuk terdiri dari DNA dan RNA, fungsi ribonukleat dan ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Nah itu unsur apa seperti pembentuk dari asam nukleat itu dihubungkan oleh yang namanya ikatan fosfat, yaitu ikatan diester fosfat. Ya, jadi disitulah ya, jadi itu contoh penting dari daur N. Ya. Oh maaf, ini saya ada yang salah ya. Jadi N ini fosfolipidnya masuk ke sini, ini salah ya. Jadi fosfolipid pada membran itu harusnya masuknya di fosfor ya, maaf ya, untuk daur fosfor itu. Saya lihat ya. Jadi N itu penting sebagai komponen pembentuk protein dan asam nukleat ya. Oke. Ya. Jadi 4 tahap daur N terjadi melalui 4 tahap penting, yaitu pertama amonifikasi. Amonifikasi adalah pelepasan amonium dari penguraian N organik atau protein. Nah, jadi tadi misalnya hidup yang telah mati atau hewan, tanaman yang telah mati atau kotoran dari hewan itu adalah bahan organik yang mengandung dari urinnya, urin kotoran itu mengandung N. Nah, itu nanti akan
prosesnya namanya akan diuraikan. Prosesnya adalah amonifikasi, yaitu penguraian protein dengan melepaskan amonium atau amonia. Jadi kalau dalam bentuk gas amonia, kalau ditaruh dalam air bentuk jadinya amonium ya. Nah itu contohnya adalah ini dilakukan oleh mikroba karena dia mempunyai enzim-enzim tertentu ya. Protein berarti dia mempunyai protease ya. Jadi itu contohnya adalah mikroba yang punya protease adalah Pseudomonas bacillus. Banyak lagi yang lain. Pada umumnya mikroba mempunyai enzim protease ya. Jenis bakteri, jenis jamur tuh biasanya dia mampu mensintesis protein ya, menghasilkan amonium. Kemudian tahap yang kedua adalah nitrifikasi, yaitu tadi amonium yang telah terbentuk akan dioksidigasi bertahap dari amonia atau amonium menjadi nitrit. Ini contohnya yang diperankan oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nah, nitrat adalah salah satu bentuk N tersedia atau available nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman. Jadi tanaman itu tidak bisa menggunakan tidak sembarangan menggunakan ini ya, menyerap nutrisi ya, jadi harus tertentu. Nah kalau untuk unsur N yang dapat diserap oleh tanaman itu dua, yaitu nitrat dan amonium, dan bentuk terlarut. Nah tahap yang ketiga dari daur nitrogen adalah denitrifikasi. Nah denitrifikasi ini D. Biasanya prosesnya adalah anaerob, yaitu reduksi nitrat yang tidak digunakan oleh tanaman. Jadi bisa tadi nitrat terbentuk, tidak 100% digunakan, ada sisa. Nah, sisanya itu kemudian akan membentuk tereduksi menjadi gas N2. Nah, proses denitrifikasi ini, reduksi nitrat menjadi gas N2 ini, ya, gas nitrogen yang bebas lepas udara ini dilakukan misalnya oleh bakteri Pseudomonas, Bacillus, alkaligenes. Nah, yang terakhir, proses penting lagi dalam daur N adalah fiksasi N, yaitu pengikatan N2 bebas di udara oleh mikroba. Nah, mikroba bisa mengikat adalah bakteri simbiotik maupun non simbiotik. Misalnya bakteri Rhizobium adalah jenis bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman pada intil akar tanaman kacang-kacangan. Makanya rhizo itu artinya rhizo akar ya. Jadi bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan, dia hidup di akar dalam bintil membentuk bintil ya, dan situ terdapat dia dapat mengikat masuk juga dari udara. Nah, contoh bakteri yang lain yang non simbiotik yang tidak bersimbiotik dengan tanaman adalah Azotobacter. Jadi dia bebas, dia free and living, tidak bersimbiotik dengan tanaman kacang-kacangan. Itu contohnya adalah Azotobacter. Nah, selain bakteri, terdapat juga jenis ganggang hijau biru, blue green algae, misalnya Nostoc dan Anabaina. Itu juga dapat memfiksasi nitrogen langsung dari udara. Nah, setelah N2 difiksasi oleh mikroba atau oleh organisme yang mendapat fiksasinya, itu hasilnya adalah apa? Senyawa N tersedia. Nah, senyawa N tersedia itu tadi salah satunya kalau nggak amonium atau nitrat. Nah, kemudian nitrat atau amonium ini yang tersedia ini, senyawa N tersedia ini yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian oleh tanaman dia akan menjadi protein nabati. Nah, protein nabati ini jadi tanaman protein yang terdapat dalam tanaman disebut sebagai protein nabati akan dimakan oleh konsumen sehingga akan terbentuk protein hewani. Nah, kemudian hewan dan tumbuhan mati akan diurai oleh mikroba. Nah, proteinnya diurai menjadi proteosa. Jadi proteosa diubah lagi menjadi pepton. Lebih sederhana. Jadi protein itu kan makro-molekul ya. Besar, molekulnya besar, dipecah-pecah oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba, akan yaitu protein menjadi proteasa, dan proteasa menjadi pepton, dan pepton menjadi polipeptida. Nah, dari polipeptida menjadi asam amino. Dari asam amino akan di bagian asam amino ada namanya gugus, yaitu gugus aminan.
dua. Nah, aminanya inilah ya kan mengalami modifikasi untuk amonia. Nah, amonia akan dioksidasi menjadi nitrit, lalu nitrit diubah menjadi oksidasi lagi menjadi nitrat, lalu nitrat direduksi jadi gas N2 lagi. Ya. Nah, nitrat adalah bentuk endosedia oleh terdapat di serap oleh tanaman, tanaman hewan, hewan mati dan seterusnya sedemikian sehingga membentuk suatu daur atau siklus ya. Nah, daur N ini uniknya adalah melibatkan transformasi biokimia yang diperantarai oleh enzim. Nah, enzimnya ini adalah dihasilkan oleh mikroba. Nah, ini adalah diagramnya ya. Bagaimana misalnya N2 di udara bisa difiksasi langsung oleh tanaman kacang-kacangan. Nah, itu ada nitrogen fixing bacteria, bakteri pemfiksasi nitrogen yang bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan. Nah, nanti akan menghasilkan amonia berupa gas. Nanti setelah terlarut dia akan bentuk amonia. Nah, bentuknya masih amonia kalau dari nitrogen bakteria, kemudian amonianya akan mengalami nitrifikasi oleh nitrogen bakteria tadi misalnya apa nitrosomonas menjadi nitrit menjadi nitrat, nitrat dimakan oleh tanaman, nanti tanamannya dimakan oleh hewan, hewannya mati terdekomposisi mengalami amonifikasi menghasilkan amonium, amoniumnya akan teroksidasi lagi menjadi nitrit dan nitrat dan sebagainya ya. Tapi selain itu juga bisa terjadi gas nitrogen menghasilkan nitrat dari proses fisik yaitu dari kilat ya, hujan ada kilat, nah itu bisa dihasilkan juga. Nah itu tidak melibatkan komponen biotik ya, itu seperti ini. Nah kemudian kita juga masuk di daur selanjutnya yaitu daur fosfor atau BP atau fosfor. Nah, pada makhluk hidup, P itu fungsinya untuk menyimpan dan mentransfer energi dalam bentuk ATP. Masih ingat ya, peristiwa glikolisis ya, atau adenosin trifosfat. Membentuk asam nukleat yaitu ikatan diester fosfat dan membantu respirasi. Misalnya apa respirasi? Maaf. Nah, kemudian fosfat juga terdapat pada membran sel ya, yaitu membran sel ini berupa fosfolipid yang mengandung fosfat hidrofilik. Ya. Jadi kalau membran sel itu kan ada sifatnya dua ya, hidrofilik yang suka air dan hidrofоб yang tidak suka air. Nah ini dia mengandung fosfolipid. Ya. Jadi saya salah ya, maaf ya tadi masuk ke yang nitrogen tadi salah. Betul yang di sini yang maksudnya itu fosfolipid yang di membran sel. Kemudian, nah di alam fosfor itu berasal dari pelapukan batuan mineral. Batuan mineralnya batuan mineral fosfat. Salah satu contohnya adalah apatit ya, ortofosfat. Kemudian bisa juga selain dari pelapukan batuan mineral juga bisa berasal dari penguraian bahan fosfat organik oleh mikroba. Nah, penguraian fosfat organik oleh mikroba ini melibatkan enzim. Jadi pasti perubahan atau perombakan ya, berubah dari satu bahan atau materi ke materi yang lain ke bahan yang lain pasti melibatkan enzim. Makanya melibatkan komponen biotik ya. Itu dihasilkan oleh bisa tanaman yang menghasilkan fitase dan fosfatase. Ya. Jadi penguraian fosfat organik itu melibatkan enzim fitase dan fosfatase. Dan mereka enzim-enzim ini bisa dihasilkan oleh tanaman, mikroba maupun fauna tanah seperti cacing. Hanya mikroba menghasilkan enzim-enzim untuk penguraian fosfat organik, tapi tanaman, fauna tanah juga bisa menghasilkan enzim
fosfatase maupun fosfatase. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana batuan fosfat anorganik ya, kalau ini ya, bisa dilarutkan oleh mikroba karena dia menghasilkan asam. Jadi bakteri pelarut fosfat karena misalnya apa? Misalnya Nitrosomonas akan menghasilkan asam nitrat ya, yang akan menghelat karbon fosfat. Jadi, biasanya batuan fosfat ini bentuknya dia berada dalam bentuk berikatan dengan kation. Kationnya bisa kalsium, alium, atau Fe, besi, kalsium fosfat misalnya, atau aluminium fosfat, atau ferrofosfat, atau ferrofosfat. Nah, itu bentuknya adalah tidak larut. Jadi tidak bisa diambil tanaman. Tanaman harus mengambil fosfat dalam bentuk tersedia yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, seperti tadi mikroba-mikroba ini bisa menghasilkan asam yang akan menghelat. Menghelat itu apa ya? Akan mencapit atau mengikat ya, mengikat kation-kation sehingga mineral fosfatnya bisa terlarut. Nah, fosfat yang terlarut ini PO3,4 ini merupakan bentuk fosfor tersedia bagi tanaman. Jadi bisa nanti dipakai oleh tanaman untuk tumbuh. Nah, ini contoh bahwa spesies jenis bakteri yang berbeda atau jenis mikroba yang berbeda, entah itu bakteri atau jamur gitu ya, itu bisa menghasilkan asam yang berbeda pula ya, tapi fungsinya sama untuk menghelat kation sehingga fosfat menjadi bentuk yang terlarut sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Nah, ini misalnya Nitrosomonas yang dihasilkan adalah asam nitrat, sedangkan Thiobacillus hasilnya menghasilkan asam sulfat. Ingat ya, nitro pasti nitrat. Tio itu adalah hubungannya dengan sulfat ya. Itu contoh bakteri. Sedangkan dari jamur dari genera Trichoderma, Penicillium, Aspergillus itu adalah yang dihasilkan dari asam sitrat. Ya. Beda jenis mikroba, beda asam yang dihasilkan, tapi fungsinya sama, yaitu menghelat kation fosfat sehingga dihasilkan anion fosfat dalam bentuk terlarut yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, ini adalah diagram siklus fosfor. Misalnya nih, dari pelapukan batuan, ya dengan tadi dihasilkan asam-asam oleh mikroba tadi yang berbeda-beda itu akan terlarut, maka akan berubah bentuknya menjadi fosfat ya, PO4,3-. Nah, kemudian bentuk fosfat terlarut inilah yang akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk membentuk untuk tumbuh ya. Kemudian tanaman akan dimakan oleh sapi, oleh hewan, oleh sapi misalnya. Nanti sapinya mati, ya, terjadi dekomposisi oleh pengurai. Nah, dekomposisinya tadi karena dihasilkan dekomposisi dari materi fosfat organik, yaitu tadi apa enzimnya pitase sama fosfatase, ya, akan diubah menjadi bentuk fosfat yang terlarut. Kemudian fosfatnya kembali lagi ke dalam tanah, ya. Bisa juga dari tanah itu karena terjadi leaching, perpindahan ke aliran air karena leaching bisa juga ya. Jadi nanti tetap itu berlangsung di ekosistem perairan kalau terjadi leaching ya, leaching atau perpindahan perairan karena aliran air. Leaching itu kayak semacam lindi, macam bocoran gitu ya, perpindahan air kayak gitu ya. Tapi di sini adalah yang kita lihat adalah bahwa fosfatnya berasal bisa dari organik, dari sisa tanaman yang udah sisa hewan atau tumbuhan yang udah mati yang mengalami dekomposisi, bisa juga dari pelapukan batuan. Ya, di mana kedua-duanya adalah dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba sehingga fosfatnya bisa dalam bentuk terlarut sehingga available, sehingga tersedia bagi
tanaman. Nah, yang terakhir kita akan pelajari tentang daur belerang atau sulfur ya. Nah, di atmosfer itu sulfur itu dalam bentuk SO2 atau bentuk sulfur dioksida. Sulfur dioksida itu bisa berasal dari aktivitas vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, dari asap kendaraan motor maupun dari asap pabrik. Nah, bisa juga sulfurnya itu dalam bentuk senyawa hidrogen sulfida atau H2S. Kalau telur busuk ya ini ya, asalnya dari pembusukan bahan organik, yaitu protein yang dilakukan oleh pengurai. Nah, jadi protein itu kan terdiri dari, kalau dipecah-pecah lagi, terakhir jadi asam amino ya. Nah, asam amino ini ada beberapa asam amino yang memiliki gugus gugus S, misalnya apa? Sistein misalnya. Nah, asam aminocysteine ini saya nggak hafal. Ingat saya sistein. Yang lainnya apa? Dia metilnya lupa saya. Yang jelas yang pasti sistein itu dia ada gugus asam aminonya mengandung gugus S atau gugus sulfur itu ya. Nah, itulah nanti kalau terjadi pembusukan protein, S-nya dilepas akan membentuk H2S. Nah, di atmosfer H2S itu kan teroksidasi menjadi sulfur dioksida, kemudian jadi senyawa sulfat. Nah, senyawa sulfat ini bersama dengan curah hujan akan masuk ke dalam tanah. Sulfat itu adalah bentuk es, senyawa es, senyawa belerang yang dapat diserap oleh tanaman. Nah, ada beberapa tahap daur sulfur di dalam tanah. Yang pertama adalah penguraian protein jadi H2S oleh bakteri, misalnya Salmonella typhi, Propis vulgaris, dan Clostridium botulinum. Mereka akan menguraikan protein menjadi asam amino, lalu asam aminonya juga yang ada gugus S-nya diuraikan lagi sehingga dihasilkan gas H2S. S- bertemu dengan air akan membentuk H2S. Kemudian H2S atau asam sulfida ini akan dioksidasi menjadi es atau sulfur elemental ya. Biasanya disebut sebagai S0 atau sulfur elemental oleh sejumlah genera bakteri, misalnya oleh Wikiatoa. Kemudian yang ketiga, oksidasi dari sulfur elemental menjadi sulfat oleh beberapa genera bakteri, misalnya oleh Biobacillus. Ya, jadi tahap-tahapannya seperti itu. Oksidasi dari protein menjadi H2S, menjadi S, dan dari S menjadi sulfat. Sulfat merupakan anion sulfat atau SO4 merupakan bentuk es tersedia yang dapat diserap oleh tanaman dari dalam tanah. Nah, ini adalah diagramnya seperti ini. Ya, jadi misalnya tadi hewan yang mati misalnya ya. Kita berangkat dari hewan yang mati dulu ya. Jadi hewan yang mati ini akan diuraikan. Jadi dihasilkan dari protein hewan ini kan dilepaskan sulfida ya. Atau H2S ini kemudian teroksidasi menjadi sulfur, sulfur menjadi mineral sulfat. Sulfat ini bentuk es tersedia bagi tanaman, tanamannya dimakan oleh hewan, gitu seterusnya membentuk suatu siklus. Nah, selain dari yang melibatkan hewan, juga dari alam juga bisa terjadi daur es juga ya. Nah, misalnya itu dari tadi H2S di dalam tanah bisa teroksidasi lagi menjadi sulfur dioksida, langsung menjadi sulfur dioksida mengusung asam sulfat. Asam sulfat kemudian dengan adanya hujan masuk lagi ke dalam tanah, dimanfaatkan oleh hewan dan seterusnya. Ya, bisa juga dari lautan, atau dari
gunung-gunung dihasilkan juga H2S, nah, akan menjadi sulfur dioksida, oksidasi lagi menjadi sulfur dioksida, menjadi asam sulfat dan seterusnya. Jadi semuanya berputar menjadi ini. Ya, demikian kuliah kali ini tentang siklus materi dan aliran energi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.